Assalamualaikum, halo semuanya. Bertemu kembali dengan saya Farah Kurniawati, Lisensi Promotor Stephen Brain, Palembang. Kita telah membahas penjelasan hasil tes Stephen untuk 8 personality genetik sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan personality genetic instinct. Berbeda dengan 4 mesin kecerdasan yang lain, yang apabila digabung dengan drive kecerdasan, maka akan menjadi personality genetik. Nah, sedangkan insting karena tanpa lapisan otak, jadi tanpa kemudi atau drive kecerdasan, sehingga insting adalah mesin kecerdasan sekaligus personality genetik juga. Jadi tidak ada insting introvert ataupun insting ekstrovert seperti pada mesin kecerdasan yang lain. Bagi teman-teman yang hasil tes Stephen-nya adalah personality genetic instinct, silakan disimak sampai habis ya. Sistem operasi otak insting berada pada belahan otak tengah tanpa lapisan putih ataupun abu-abu, sehingga insting dikemudikan secara otomatis. Hal ini menjadikan sosok personality genetic instinct cenderung spontan, responsif, adaptif, dan generalis. Tipologi fisik personality genetic instinct cenderung stanis atau datar, yang ditandai dengan bahu yang datar, badan yang datar, dan leher yang cenderung pendek. Ada 10 sifat khas insting yang dapat diriset secara psikometrik, yaitu balance, insting berperilaku seimbang, tidak menyukai titik ekstrim. Insting cenderung compromising, suka berkompromi. Peaceful, ingin tenang, tak suka konflik. Resourceful, serba bisa, punya banyak referensi. Simple, sederhana. Forgiving, mudah memaafkan. Occupied, sibuk, tidak bisa diam, handal dan terpakai. Flowing, mengalir. Smooth, polos, dan suka menengahi atau menjadi mediator. Sebagai pribadi yang utuh, tipe insting memiliki sisi sebagai berikut. Spiritualis yang hebat, namun juga individu yang temperamental, nalurinya tajam dan pandai meramal, namun peragu dan tidak punya prinsip. Isi kepalanya lengkap secara generalis, membuatnya tidak tuntas. Ingin selalu tenang dan bahagia tapi kurang asertif. Tipe ini sangat responsif, akan tetapi hanya sebatas ad hoc dan kurang jangka panjang. Jujur dan polos, namun seringkali naif. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe insting akan tertutupi dengan sendirinya. Kelebihan dari tipe insting memiliki kekhasan dalam kemampuan berkorban bagi kepentingan yang lebih besar. Jika tipe ini bisa bekerja secara tenang dan damai, maka salah satu kemampuan yang lain akan perform, yaitu memiliki mata ketiga dalam melihat terhadap setiap peristiwa. Hasil pengamatan mata ketiga tersebut antara lain dapat melihat hikmah yang tersembunyi di balik setiap kejadian, dapat memaknai secara spiritual terhadap setiap kejadian, dan memperoleh informasi dari nalurinya. Dalam hal pengelolaan uang, tipe insting merasa sedih jika tidak bisa menolong orang lain yang memerlukan. Tabiat tipe ini terhadap uang adalah ingin menolong orang lain. Akibatnya, uangnya habis bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menolong orang lain. Peranan tipe insting. Faktor serba bisa dan daya adaptasi fisik serta adaptasi kecerdasan yang tinggi menyebabkan panggilan jiwa dari tipe insting selalu ingin berperan sebagai mitra atau partner bagi tipe lainnya.
Meskipun harus menjadi orang nomor 2 dalam kemitraan tersebut, tipe ini tidak terlalu mempermasalahkan. Yang penting dapat menjadi mitra bagi tipe lainnya di level yang lebih baik. Hal tersebut tidak akan terjadi pada tipe kepribadian yang lain. Keempat tipe lainnya selalu ingin menjadi nomor 1 dalam setiap kemitraan. Target dan harapan bagi tipe insting adalah selalu bahagia jika bisa menjadi mitra atau partner yang memberikan kontribusi. Selalu ada pertumbuhan dari masa ke masa, walaupun kecil atau sedikit, yang penting ada pertumbuhan. Tipe insting cenderung menyukai suasana damai dan tentram tanpa konflik. Harapan terbesarnya adalah selalu memberikan kontribusi pada lingkungan sosial. Tipe ini akan merasa hampa jika tidak bisa menolong atau berkontribusi terhadap lingkungannya. Hal yang paling menyakitkan adalah jika ia ditolak oleh lingkungannya. Kemampuan adaptasi dari tipe insting membawanya untuk berkontribusi lebih banyak kepada lingkungannya. Arah merek dari tipe insting adalah ketulusannya untuk selalu menolong dan berkontribusi, membuat pihak lain secara cepat, memberikan merek sesuai dengan tingkat keberperanannya yang tinggi. Tipe ini menyadari bahwa jika tidak berperan, ia akan kehilangan makna hidup. Cara belajar tipe insting berbeda dengan kepribadian yang lain. Tipe insting cenderung menggunakan pola belajar deduktif, yaitu ketahui dulu kesimpulan baru kemudian diteruskan pada rincian. Sambil belajar, tipe insting dapat dibantu dengan suasana yang damai dan tenteram dengan dukungan musik latar lembut. Cara membangkitkan motivasinya dengan jalan menghilangkan segala tekanan yang menimpanya. Selesaikan satu persatu hingga akhirnya tipe insting merasa lega dan tidak punya trauma masa lalu. Selain itu, bimbing tipe ini dengan pendekatan scaffolding atau dibimbing dari dekat supaya bisa naik tangga satu persatu. Rekomendasi atau pilihan sekolah dan profesi yang utama untuk tipe insting pada industri, musik, jasa, kuliner, agama, budaya, ataupun charity. Pilihan lainnya yaitu menjadi pembalap, entertainer, aktivis, musik, chef, jurnalis, pengetahuan umum, spiritualis, birokrat, pelayan masyarakat, mediator, tangan kanan untuk semua posisi di semua industri, dan banyak lagi lainnya. Pilihan ini mempertimbangkan kata kunci bagi tipe insting, yaitu merangkai, refleks, berkorban, dan otomatis. Berikut beberapa tokoh nasional dengan personality genetik insting. Mungkin bisa menjadi inspirasi bagi para insting yang sedang mencari profesi. Jadi dapat disimpulkan intisari dari tipe insting adalah kecerdasan yang merujuk kepada naluri sebagai indera ketujuh yang dilengkapi dengan kemampuan serba bisa, dikendalikan secara otomatis, membuat insting menjadi responsif, mudah adaptasi, dan juga banyak kawan. Sistem operasi otaknya pada otak tengah tanpa lapisan, dengan jenis kecerdasan rela berkorban dan berperan sebagai mitra atau partner. Harapan dari tipe insting adalah bisa memberikan kontribusi atau selalu menolong untuk lingkungan sosialnya yang makin lama makin meningkat dan makin bertumbuh. Arah mereknya pada tingkat keberperanannya, tabiat terhadap uang penolong dengan konstitusi bentuk jasmani tenis atau datar. Kekuatannya adalah adaptasi fisik dengan fungsi tubuh yang serba bisa. Kata kunci dari insting adalah merangkai, refleks, berkorban, dan otomatis. Dengan cara belajar yaitu merangkai bacaan menjadi rangkuman dan menguraikannya kembali sampai tuntas, dan juga bisa menggunakan latar musik.
Clue dirinya adalah mencari peran untuk memultitaskingkan pengabdiannya dengan chemistry, ngeklik secara alami untuk selalu bahagia. Baik, itu tadi penjelasan tentang personality genetic instinct. Apabila masih ada yang belum jelas atau ingin didiskusikan, silakan hubungi kami atau tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di sesi tes dan juga konsultasi di Stephen Brain Palembang. Terima kasih.